Tracks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Eli Oktavianti dengan nomor induk mahasiswa 21903120. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari LPTK Universitas Negeri Manado, Prodi Teknologi Komputer dan Informatika. Ini adalah kartu ujian saya. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Uji kinerja pembelajaran ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Muara Jambi, Provinsi Jambi dengan peserta didik dari kelas 8 mata pelajaran informatika. Doakan saya ya, semoga semua ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Hari ini di hari yang cerah ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu informatika. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, agar pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah yang Maha Esa, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Pada hari ini yang memimpin doa adalah Abdal. Silakan Abdal, pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, terima kasih Abdal. Oke, Tiara, coba laporkan temannya yang hadir hari ini siapa nak? Oh iya, baik ya. Ibu lihat semuanya hadir sebanyak 10 orang ya. Kalian berada di shift 1 ya nak ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran lebih ke materi, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila, yang akan dipimpin oleh teman kita Mita. Silakan ayo Mita, maju ke depan. Yang lain silakan berdiri anak ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, maju, maju. Oke anak-anak ibu sekalian, karena kita kan sekarang ini masih dalam pembelajaran pandemik ya. Jadi dimanapun kita berada, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini tetap menggunakan masker saat kalian belajar, pun saat kalian keluar nanti anak ya. Oke, sekarang kita balik ke materi kita yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Zahra, silakan Zahra. Algoritma, variabel, dan variabel. Oke, menurut Zahra, algoritma
variabel dan tipe data. Ada yang masih ingat apa itu variabel, nak? Ya, Tiara. Variabel adalah nilai-nilai yang perlu disimpan di dalam objek. Ya, tepat sekali. Jadi variabel itu kita lihat lagi ya, nilai-nilai yang perlu kita simpan di dalam objek. Jadi tipe data numerik itu anak-anak tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka. Kalau string digunakan untuk menyimpan apa tadi? Menyimpan teks. Ya, betul sekali. Berarti pelajaran minggu lalu kalian sudah memahami semuanya. Beri tepuk tangan buat teman-teman yang mau menjawab hari ini. Terima kasih ya. Baik anak-anak, untuk mengetahui pemahaman awal kalian di dalam materi Ibu hari ini, Ibu akan mengirimkan link untuk ujian tes awal. Tapi jangan cemas, ujian tes awal ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, silakan diperiksa di grupnya, sudah ada link Google Form-nya. Silakan dikerjakan 5 menit ya. Silakan buka HP-nya. Afdal? Oh, Afdal tidak mbak. Ya, silakan. Ya, 5 menit ya, Nak ya. Tidak boleh lihat kiri kanan, kerjakan sendiri-sendiri. Link yang awal ya, yang pretest Roboman itu. Oke, udah selesai Nak ya. Silakan diletakkan gadgetnya di mejanya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ada satu video motivasi untuk kalian. Semoga ini nanti berguna untuk kalian. Silakan disimak. Judulnya, perjuangan hari ini adalah kisah kita sukses untuk esok hari. Kita pasti pernah merasakan ingin sukses tapi malas berusaha, ingin nilai bagus tapi malas belajar, ingin sehat tapi malas berolahraga, ingin banyak uang tapi malas berjuang, bahkan ingin masuk surga tapi malas berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jadi kisah sukses dan indah kita di esok hari. Dan gitu teman-teman. Oke, anak-anak sekalian, dari video tadi, judulnya apa Nak? Ada yang tahu nggak tadi judulnya apa? Perjuangan kita hari ini adalah gambaran kita sukses di masa depan. Jadi anak-anak Ibu, kalau kalian ingin melakukan sesuatu, raihlah itu, jangan mau berusaha, jangan lelah untuk berusaha ya. Mau pinter ya belajar, pengen kalian nanti bekerja, seperti itu Nak ya. Apalagi dalam suasana pandemi ini, kita kan belajarnya masih dibagi shift dan tidak efektif karena waktunya tidak panjang seperti pembelajaran kita biasa ya. Jadi kalian di rumah tambah lagi ilmu pengetahuannya dengan membaca-baca di rumah ya Nak ya. Baik anak-anak Ibu, kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini Nak masih kelanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu masih tentang algoritma dan pemrograman. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai konsep percabangan dan perulangan di dalam program itu sendiri Nak. Baik, kita lihat ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini ada 3. Yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis cara kerja dan penggunaan kondisi dengan 1 percabangan, 2 percabangan, 3 percabangan atau lebih ya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menguraikan cara kerja dan penggunaan berbagai tipe perulangan dengan teliti. Nah, yang terakhir nih, diharapkan kalian nanti bisa membuat sebuah program sederhana
menggunakan kondisi percabangan dan perulangan melalui aplikasi RoboMind dengan penuh tanggung jawab. Minggu lalu kita udah belajar RoboMind ya nak ya? Masih ingat kan caranya? Oke, kita lanjut ke materi nak. Nah, anak-anak ibu, di dalam program komputer itu nak, biasanya ada proses yang dilakukan. Nah, proses itu bergantung pada persyaratan yang dipenuhi. Jadi, proses itu bergantung pada persyaratan yang dipenuhi. Bergantung pada apa tadi? Persyaratan dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, di dalam pemrograman syarat-syarat yang dipenuhi itu ada dua, percabangan dan perulangan. Kita lihat dulu percabangan itu apa. Nah, percabangan itu anak-anak, cara yang kita gunakan untuk mengambil keputusan apabila dalam program itu memiliki kondisi. Kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Itu percabangan ya. Kita lihat yang percabangan satu kondisi. Ya, percabangan satu kondisi itu anak-anak, kondisi ketika proses itu akan dijalankan jika kondisinya bernilai benar atau true. Namun, jika kondisinya bernilai salah atau false, tidak ada yang dijalankan. Contohnya seperti ini. Ini misalnya nih, Kozan suka bermain bola? Suka nggak? Enggak. Afdal suka? Ya, ini misalnya ibu kasih Afdal ya. Pada hari Minggu dia memiliki rencana nih, kan nggak sekolah, punya rencana untuk bermain bola. Tapi dengan kondisi kalau harinya cerah, kalau hujan nggak bisa main bola kan? Ya, jadi ini ya. Jadi ketika hari cerah, Afdal berencana untuk bermain bola, dilanjutkan menonton TV dan bermain gadget. Kita lihat di flowchartnya. Kalau misalnya nanti cuaca tidak cerah, Afdal nggak jadi dia bermain bola, dia hanya akan menonton TV sama bermain gadget. Nah ya kan? Jadi dari flowchart itu nak, kondisinya apa? Ada yang tahu nggak? Coba lihat di flowchart, yang bentuk segitiga itu dinamakan dengan kondisi. Ini contoh sintak RoboMind. Dalam RoboMind itu nak, RoboMind percabangan dua kondisi itu menggunakan if dan else. If diikuti dengan kondisi dan else sama kondisinya ya, paham ya? Dan kita lihat ke 3 kondisi atau lebih. Namanya percabangan 3 kondisi atau lebih itu nah, dia pasti ada 3 percabangan atau lebih di dalamnya. Jadi akan dipilih sesuai dengan kondisi yang berlaku ya. Kita lihat contohnya lagi. Ini contohnya percabangan 3 kondisi ini bakal lebih nih. Di situ misalnya nih dalam menilai, kamu kan nilai rapor kamu A, B, C, D nggak? Ya itu nilai dalam satu pelajaran ya. Misalnya guru itu menentukan nilai A, B, C, D-nya itu seperti apa. Di sini misalnya dapat A itu nilai yang lebih dari 90. Yang dapat B nilai yang lebih dari 80 atau sama dengan 90. Dapat C lebih dari 70 atau sama dengan 80. Dapat D lebih dari 60 atau sama dengan 70. Nah yang terakhir dapat E kalau nilai itu di bawah 60 ya, pas kali Niki. Nah ini kita lihat contoh RoboMind 3 kondisi. Dilihat ya, itu kan if-nya 1 else. Ada if-nya ada berapa itu nak? 2 3. Itu pasti percabangan 3 kondisi ya. Ada if-nya ada 3. Itu contoh sintak RoboMind-nya. Oke, kita lanjut ke perulangan nak. Tadi sudah percabangan, sekarang kita perulangan. Nah, namanya perulangan itu kan berulang-ulang. Dari kata berulang-ulang, jadi ada perintah yang dilakukan berulang-ulang agar hal yang diinginkan dari program dapat diproses. Contohnya nih, siapa yang suka bermain game? Oh, saya suka bermain game nak. Suka game perang nggak? Ya, kalau dalam game perang itu musuhnya nembak terus-menerus nggak nak?
Ya, jadi contoh dalam game ya. Misalnya game perang tuh, musuhnya kan pasti nembak terus menerus nggak? Nembak penggunanya, dia kalah atau pemenang dalam game. Nah itu dinamakan dengan berulang-ulang ya nak ya. Itu contoh perulangan. Ini perulangan sampai tujuan tercapai konsepnya. Jadi proses itu dilakukan berulang-ulang sampai tujuan tadi tercapai. Ini contoh sintaks roboman perulangan. Ada yang tahu nggak di mana letak sintaks roboman yang perulangan? Ada yang tahu? Ibu kasih tahu nih, yang roboman perulangan sintaksnya terletak di kata repeat, ya? Itu contoh perulangan. Oke, sekarang kita praktik roboman dulu. Ibu akan mendemonstrasikan program roboman. Nanti kalian silahkan ikutin apa yang ibu lakukan ya. Udah dibuka robomannya? Ya, oke, kita sekarang praktek yang latihan 1. Latihan 1 mencari titik putih. Oke, di sini nak, untuk mencari titik putih itu yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengganti dulu mapnya. Map itu ada yang tahu nggak yang mana nak? Map itu ini nak, nih, yang ini ya, yang tempat robot diletakkan ini ya. Kita harus ganti dulu mapnya nak. Dari file, open map. Sudah. Dari itu, karena ini menemukan titik putih, bahasa Inggrisnya kan find spot, kita ganti ke mapnya find spot. Di situ ada 2, find spot 1 atau 2. Ibu pilih misalnya find spot 1. Oke, kalau udah diganti mapnya kita ketikkan repeat, perulangan. Nah, kita lihat nih, dia robot ini latihan 1 mencari titik putih. Jadi analoginya robot ini akan berjalan untuk mencari titik putih. Kita lihat titik putihnya di mana. Kalau yang bisa langsung dijalankan ya nak ya, pakai yang ini tanda ini. Execute the script. Nah ada errornya. Ada yang tahu nggak errornya apa? Ada yang tahu? Enggak. Coba lihat, ini sintaknya ada yang kurang. Ada yang tahu nggak apa yang kurang? Tidak menggunakan tanda apa konsen? Kurung kurawal ya. Dia tidak menggunakan tanda kurung kurawal. Kita jalankan lagi. Oke, nah ibu, ini kita kembalikan ke map awal ya. Open map lagi, pilih namanya default map untuk mencari titik putih. Oke, di sini kan kelihatan nggak? Di depan ini titik putihnya di ujung ya. Jadi nanti robot ini harus mengikuti titik putih yang ini. Dia akan berjalan enak ya. Oke, ayo kita praktekkan nak. Right, dia belok kanan dulu. Forward, ada yang masih ingat forward itu apa nak? Forward kemana pak? Forward maju ke depan atau belakang? Maju ke depan. Kalau maju ke belakang apa? Kozan ingat nggak kozan? Iya, backward. Maju ke depan, backward. Ini if front is white. Jika di depan berwarna putih. Kemudian jika if right, jika kanan berwarna putih, dia akan maju ke depan lagi. Nih kita lihat dari atas programnya nak. Forward itu tadi artinya apa? Pertama dia akan ke kanan. Forward tadi apa nak? Maju ke depan sebanyak 8 langkah. Dia kan untuk mencapai titik putih ini harus maju 8 langkah. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya? Nanti sudah maju ke depan 4 langkah. Kalau depannya berwarna putih dia akan lanjut
Kalau depan berwarna putih lagi, ini kan dia belok kanan ini, akan belok kanan. Kalau depannya kiri, dia akan belok kiri ini harusnya. Oke, kita lihat, kita jalankan, berhasil nggak dia? Tuh ya, titik udah diikuti kelihatan ya? Kita lihat. Kayak ada yang salah ini. Ada yang bisa jalan nggak programnya? Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Kalian udah jalan programnya? Oke, jalan deh anak ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yang terakhir ini. Latihan memindahkan bacon. Nah, sambil kalian ketik, kalian lihat yang ibu demonstrasikan ini yang program terakhir memindahkan bacon. Jadi dia memindahkan bacon di depan itu satu persatu ya nak ya. Coba kalian praktekkan salah satu yang dari ibu sajikan tadi, yang latihan pertama saja. Coba dipraktekkan latihan mencari titik putih tadi. Ayo, silakan di laptopnya masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat cobanya nak ya. Sudah kan Nana? Nah, sekarang sudah kalian praktek. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang aplikasi Roboman ini? Nggak ada. Niki ada yang tanya? Mapnya, tadi Niki tidak memperhatikan ya nak ya. Ada yang tahu nggak cara merubah map gimana? Nggak? Ada apa Kozain? Ya, Zahra. Mengalami menu pilih, lalu open map, lalu tentukan map yang sudah ada. Oke ya, betul sekali yang Zahra bilang ya nak ya. Ibu praktikan. Jadi merubah map itu caranya file, di situ ada semua file. Kalau nggak bisa baca file, pilih ya, file open map, bisa ya. Kalau yang latihan satu tadi kan mapnya find spot, pilih mapnya di sini. Ini ada banyak nih mapnya. Kita pilih salah satu mapnya, open. Nah itu cara merubah mapnya ya. Bisa ya, bisa. Oke, sekarang anak-anak ibu, ini kan yang satu kelas satu shift ini 10 orang ya. Kita bagi dalam 3 kelompok. Berarti ada satu kelompok yang jumlahnya 4 orang, sisanya 3 orang. Ini ibu bagi ya. Tiara gabung ke Afdal dan Kozan ya. Zahra, Niki dan Feby ya. Sisanya 4 yang di samping kiri ibu. Nah, silakan dulu dalam kelompoknya masing-masing nak. Sudah semua dalam kelompok enak ya. Perhatikan dulu tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini kalian harus bisa membuat program simulasi robot menggambar spiral. Tahu obat nyamuk nggak? Bentuknya seperti obat nyamuk ya, cuma ini persegi.
tidak melingkar-lingkar. Jadi nanti robot itu ketika berjalan dia harus bisa membentuk spiral seperti yang Ibu presentasikan di PowerPoint ini. Bisa? Oke, anak ibu di dalam grup WA itu sudah Ibu bagi modul. Nanti kalian baca untuk bacaan kalian mengerjakan ini nak ya. Baik karena Ibu, itu udah Ibu bagikan LKPD di masing-masing kelompok. Silahkan dikerjakan sambil berdiskusi sama teman kelompoknya. Oke, anak-anak Ibu sampai di sini paham nggak nak dengan tugas yang Ibu berikan? Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya Tiara mau tanya apa Tiara? Silakan Tiara. Ya. Jadi nak di dalam LKPD itu kan ada tugas yang harus kamu selesaikan ya. Yang pertama itu kamu merancang skrip program untuk membuat simulasi menggambar spiral seperti yang Ibu lihatkan di presentasi ini nak ya. Kamu rancang programnya itu seperti apa. Di bagian 2 kamu jelaskan programnya, kemudian kamu tarik kesimpulannya. Jadi kamu di dalam kelompok masing-masing membuat simulasi menggambar berbentuk spiral. Paham ya nak? Tiara bisa? Oke. Baik anak ibu, silahkan dicari referensi ya dari modul ataupun dari internet buat kalian mencari jawabannya. Silahkan dibuka. Nanti anak-anak ibu karena waktu kita terbatas ya, nanti kelompok 1 yang maju hari ini untuk mempresentasikan hasilnya nak ya. Nanti ketika maju kalian bawa laptopnya, presentasikan ke depan. Baik, yang belum silakan dilanjutkan LKPD-nya. Udah nak? Udah, sekarang kita presentasi untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 bawa laptopnya ke depan. Tasnya dicabut.
kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil program yang didiskusikan dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini sintaks yang dibuat merupakan gabungan dari percabangan dan perulangan, di mana sintaks percabangan terletak pada if dan perulangan terletak pada repeat. Program yang dihasilkan ini merupakan dieksekusi akan menghasilkan robot berjalan membuat garis spiral sambil menjalankan program ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Jangan lupa programnya, biar teman-teman lihat. Itu hasil dari kelompok 1 ya nak ya. Sama nggak dengan kelompok kalian di situ hasilnya? Sama. Jadi robotnya berjalan membentuk spiral. Coba ulangi lagi nak, sekali lagi eksekusinya. Oke, bagus sekali ya nak ya, presentasi dari temannya. Sampai di sini, ada nggak dari kelompok lain yang mau mengajukan pertanyaan ke kelompok 1? Yang Pebi, silakan Pebi. Oke, pertanyaannya, nak, untuk kelompok 1, gimana caranya kalau warna hitamnya itu diganti warna putih misalnya? Coba kelompok 1 praktekkan cara merubahnya. Dirubahnya di bagian mana? Bagian yang nomor 1. Apa nama sintaks programnya, apa yang dirubah? Dari kelompok 1 menjawabnya, yang dirubah itu dari atas ya, pen black menjadi pen white. Jadi dari hitam menjadi putih. Ya nak ya? Oke, coba dipraktekkan hasilnya, dia berubah nggak? Berubah ya nak ya? Ya, itu cara merubah warna catnya. Sekarang ibu yang tanya lagi kelompok ini. Tadi kan dibilang bahwa sintaks programnya menggunakan percabangan dan perulangan. Bisa tunjukin nggak ke temannya yang mana percabangan, mana perulangan nak? Percabangan terletak pada nomor 7 yang perulangan. kalau perulangan terletak pada nomor 4 yang repeat. Oke. Benar nggak jawabannya? Benar ya, tepat sekali. Bagus ya, dari kelompok 1 mempresentasikannya. Ada lagi pertanyaan nak? Kalau tidak ada, kelompok 1 boleh balik ke kursinya. Baik, anak-anak, beri tepuk tangan buat temannya yang berani maju presentasi ke depan. Oke, tadi ada yang terlewat untuk kelompok 1. Di LKPD kalian kan ada menyimpulkan materi pembelajaran. Coba kelompok 1 yang kalian simpulkan dari diskusi kalian tadi apa nak? Coba dibacakan. Di sini sintaks yang dibuat merupakan gabungan dari percabangan dan perulangan, di mana sintaks percabangan terletak pada if dan perulangan terletak pada repeat. Oke, baik, itu kesimpulan dari LKPD yang kalian kerjakan ya. Sekarang untuk pembelajaran kita hari ini udah selesai dengan materi dan presentasi dari kelompok 1.
Menurut kalian nih, bagian mana dari pelajaran ini yang kalian sukai? Ada apa nak di dalam pelajaran yang kita lakukannya? Ada membuat apa tadi? Ada apa ada? Buat apa nak? Buat program? Iya, buat program Robomind. Nah, selanjutnya nak, ada nggak yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan materi kita secara keseluruhan? Ya, Tiara. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan. Apabila dalam program kita memiliki satu kondisi tertentu, bisa satu atau lebih. Perulangan adalah alur proses atau perintah dijalankan berulang-ulang agar hal yang diinginkan dari program dapat diproses. Oke, baik, terima kasih Tiara. Baik, kita lihat anak-anak ibu untuk kesimpulan kita hari ini. Kita lihat dalam program itu ada proses-proses yang dijalankan bergantung pada kondisi percabangan yang dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, seperti yang dibilang Tiara tadi, percabangan adalah cara yang digunakan mengambil keputusan apabila dalam program itu memiliki suatu kondisi tertentu, bisa satu atau lebih. Percabangan ada 3 jenis, yakni 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang atau lebih. Dan perulangan alur proses atau perintah dijalankan berulang-ulang. Ya nak ya, seperti itu nak ya. Oke anak-anak ibu sekalian, sebelum kita akhiri di grup WA sudah ibu kirim kembali link tes akhir untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Silakan dibuka gadgetnya, kerjakan tes akhirnya, dijawab dengan benar ya, karena tadi kan kalian sudah memahami materinya. Sudah selesai ya nak ya, tes akhirnya sudah selesai, letakkan lagi HP-nya. Baik anak-anak ibu, hasil pretest sama post-test kalian tadi udah masuk ke sistem ibu. Jadi ada 2 orang yang tidak mencapai KKM ya nak ya, tidak perlu ibu sebutkan namanya, nanti akan ibu umumkan di grup kalian. Untuk 2 orang itu belajar lagi lebih giat. Nah, untuk sikapnya kayaknya hari ini untuk yang kelompok maju ke depan, untuk sikapnya sebenarnya ada yang kurang. Jadi ketika berdiskusi kelompok tidak terlalu berdiskusi ya temannya nak ya. Yang lain secara keseluruhan sudah bagus. Oke anak ibu, untuk materi berikutnya nanti kita minggu depan akan mempelajari lagi bagaimana konsep percabangan dan perulangan ini ke dalam program yang lebih kompleks, program yang lebih tinggi lagi ya anak ibu ya. Nanti akan ibu share bahan ajar dan materi di classroom kita sama di grup WA. Kalian pelajari sebelum ibu masuk ke kelas minggu depannya nak ya. Oke anak ibu, sebelum mengakhiri pelajaran, biar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa lagi. Afdal, kita pimpin doanya Afdal. Mari teman-teman kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak ibu yang hebat, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang kalian lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dalam pembelajaran kita pandemi ini, kalian harus tetap menjalankan protokol kesehatannya ya. Jangan pergi kemana-mana kecuali itu penting. Nanti pulang sekolah langsung mandi, cuci tangannya, ganti baju, ya nak ya. Jangan lupa tetap kenakan masker kemana saja kalian pergi. Tetap semangat belajar meski kita masih pandemi. Jangan lupa bantu orang tuanya bekerja di rumah ya nak ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa. Ibu akhiri nak ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak ibu.